Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala hawla wa la quwwata illa billah, ma ba'd. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang sebab-sebab jatuhnya kekuasaan Bani Umayyah. Sebagaimana diketahui, Bani Umayyah itu berkuasa selama 89 tahun. Ini kalau kita hitung sejak apa yang kita kenal dengan istilah Amul Jamaah, itu tahun perdamaian antara Sayyidina Hasan dengan Muawiyah tahun 661, sampai kemudian hilangnya Bani Umayyah ketika mendapat serangan yang besar dari kekuatan Bani Abbas tahun 750. Jadi Bani Umayyah itu berkuasa 661 sampai 750, sehingga kekuasaannya membentang selama 89 tahun. Ketika walaupun dia berkuasa 89 tahun, akhirnya dia jatuh, kemudian digantikan oleh kekuasaan baru, yaitu Bani Abbas. Nah, kita akan pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang sebab-sebab jatuhnya kekuasaan Bani Umayyah. Kalau kita mencermati faktor-faktor penyebabnya, paling tidak ada dua, yaitu faktor eksternal, bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal itu adalah faktor yang terjadi di dalam kekuasaan Bani Umayyah sendiri, sementara faktor eksternal adalah faktor-faktor yang datang dari luar kekuasaan Bani Umayyah. Baik, sekarang kita akan masuk pada yang pertama, yaitu faktor internal. Paling tidak kita mencatat ada dua hal penting yang kemudian menyebabkan jatuhnya Bani Umayyah dari aspek internal. Yang pertama adalah kelemahan pemimpin, kelemahan khalifah, kelemahan pejabat top leader. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam banyak rujukan dari literatur, selama 89 tahun itu kekuasaan Bani Umayyah dipegang oleh 14 khalifah, mulai Muawiyah sampai terakhir kekuasaan terakhir Marwan II tahun 750 itu ada 14 khalifah. Tapi sesungguhnya dari 14 khalifah itu kan tidak semua merupakan pejabat atau khalifah yang kuat. Kalau kita membaca sejarah, biasanya dari 14 khalifah itu hanya 3 yang dianggap sebagai seorang negarawan, seorang yang kuat, baik dari sisi integritas, kepemimpinan, leadershipnya, maupun dari sisi yang lain. Yang pertama yang dianggap kuat adalah Muawiyah, pendiri Bani Muawiyah. Kemudian yang kedua adalah Umar bin Abdul Aziz, seorang pemimpin yang sesungguhnya kalau ditarik ke atas, dia adalah keturunan Umar bin Khattab yang lewat jalur salah satu putranya. Nanti pada sesi itu akan kita bicarakan sendiri. Nah, yang ketiga adalah Hisam bin Abdul Malik. Jadi pertama yang kuat adalah Muawiyah, khalifah pertama. Kedua adalah Umar bin Abdul Aziz, khalifah ke-8. Kemudian yang seterusnya adalah Hisam bin Abdul Malik yang berkuasa cukup lama, yaitu Hisam bin Abdul Malik, khalifah ke-10. Hanya itu aja biasanya yang dihitung sebagai khalifah yang kuat, sehingga 10 khalifah yang lain itu bukan khalifah yang dianggap sebagai seorang negarawan dan hebat. Nah, setelah Hisam itu kan berarti masih ada 4 khalifah berikutnya. Nah, 4 khalifah berikutnya bukan khalifah yang hebat, yang sehebat Hisam bin Abdul Malik. Nah, karena itulah kemudian mereka jatuh. Kelemahan salah satu faktor penyebab jatuhnya Bani Umayyah adalah karena tampilnya pemimpin-pemimpin khalifah yang tidak qualified. Mereka menjadi khalifah karena memang keberuntungan, karena nasab dan nasibnya, karena dari model itu keturunan kan, karena bapaknya khalifah atau kemudian dia menjadi penggantinya. Tapi sebetulnya dia tidak mempunyai kualifikasi yang layak sebagai khalifah.
Karena itulah kemudian itu justru tidak membangun kekuatan yang bagus, tapi kemudian menjatuhkan kekhalifahannya sendiri. Itu satu. Yang kemudian aspek kedua, faktor kedua dari aspek internal adalah suksesi yang tidak jelas. Jadi begini, benar bahwa Bani Umayyah itu kemudian merubah sistem kekuasaan dari yang seperti yang ada di dalam Khulafaur Rasyidin menjadi sebuah monarki keturunan. Soal ini Anda bisa lihat pada penjelasan saya pada sesi yang lain tentang sistem pergantian kepemimpinan pada masih Bani Umayyah, bahwa monarki berdasarkan keturunan ya, tapi Anda bisa melihat pada banyak literatur juga didapat banyak catatan, walaupun mereka monarki kekeluargaan, tapi tidak mesti bahwa yang akan menjadi penggantinya itu mesti anaknya. Kadang karena jagani anaknya ini nanti lepas atau mati sebelum waktunya, kemudian khalifah sebelumnya kadang menunjuk anak pertama, misalnya putra mahkota, ada lagi putra mahkota kedua dari saudaranya, dari adiknya ini anaknya, atau dari saudaranya, berarti paman dari anaknya tadi. Ini sering terjadi kalau kita baca literatur, di mana khalifah itu kemudian mengangkat lebih dari satu putra mahkota. Akhirnya kan kemudian antara internal antara paman dengan ponakan yang sama-sama menjadi putra mahkota itu menjadi berebut kekuasaan. Dan kita bisa melihat di dalam banyak kasus di sejarah Bani Umayyah di mana tidak semua khalifah itu berhasil menunjuk anaknya sebagai penggantinya. Kadang kan anaknya kalah bersaing dengan pamannya, akhirnya pamannya menjadi khalifah. Begitu juga seterusnya. Persaingan antar ini keluarga yang untuk memperebutkan jabatan karena tidak ada aturan yang baku yang menjamin itu, maka kemudian itu memperlemah karena muncul kemudian persaingan dan intrik-intrik antar keluarga untuk berkuasa. Akhirnya intrik inilah yang kemudian, persaingan inilah yang kemudian membuat mereka lemah dan jatuh. Paling enggak kita mencatat dua itu pada aspek internal. Satu adalah kelemahan pemimpin, karena tidak semua khalifah Bani Umayyah itu orang hebat. Kalau kita membaca sejarah, dari 14 khalifah hanya 3 yang dianggap qualified. Berarti berapa itu? Masih ada 11. Berarti mayoritas mereka bukan khalifah yang qualified di dalam bidangnya. Yang kedua adalah karena suksesinya yang tidak jelas bagaimana aturan mainnya. Itu yang internalnya yang kemudian menggiring kepada kemunduran, kemerosotan kekuasaan Bani Umayyah sendiri, yang walaupun mereka kemudian masih bisa bertahan sampai 89 tahun, yang kemudian jatuh karena juga ada faktor lain. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu adalah faktor-faktor yang muncul dari luar, di luar keluarga Bani Umayyah sendiri. Kita mencatat ada 3 dari aspek internal, eksternal maksudnya. Jadi 2 dari aspek internal dari dalam, dan ada 3 aspek dari luar, yaitu eksternal. Yang pertama adalah dari aspek eksternal itu ketidakpuasan kaum Mawali. Seperti Anda bisa lihat pada penjelasan saya pada sesi yang lain udah kita jelaskan bahwa ketika Bani Umayyah berkuasa, mereka kemudian mengklasifikasi masyarakat menjadi 4 kelas yang mereka kemudian ditempatkan secara hierarkis, 4 kelas. Kelas kedua itu adalah Muslim non-Arab yang dikenal dengan Mawali. Ketika Mawali ini ditempatkan sebagai kelas kedua, mereka merasa ada sesuatu yang tidak adil, karena bagaimana mungkin yang ajaran Islam itu tidak mengenal diskriminasi, Islam tidak memberikan toleransi kepada perbedaan, karena perbedaan itu hanya ketakwaan kita kepada Allah, yang karena kita tidak tahu apakah saya lebih takwa dari orang lain, sehingga yang tahu takwa kita itu hanya Allah, maka kemudian kita tidak boleh menilai orang lain lebih buruk dari kita.
Tapi secara eksplisit Bani Umayyah kemudian menempatkan orang-orang Muslim yang non Arab itu sebagai orang kelas kedua. Nah, padahal mayoritas setelah Islam itu semakin luas, mulai bahkan ketika itu Spanyol sekarang kekuasaan Islam Bani Umayyah itu kan membentang mulai Spanyol, Afrika Utara sampai kemudian Asia, Timur Tengah, dan sampai wilayah-wilayah yang dekat dengan India. Anda bisa bayangkan segitu luasnya, di mana kemudian orang non Arab itu justru menjadi mayoritas di wilayah Islam, tetapi kemudian oleh Muawiyah, maksudnya Bani Umayyah, itu justru ditempatkan menjadi kelas kedua. Kita masih ingat dulu kita ketika Indonesia dijajah oleh asing, misalnya Belanda di sini itu kan hanya berapa persen aja, hanya berapa puluh ribu. Sementara mayoritas kita ada penduduk pribumi, tapi kemudian oleh Belanda orang-orang pribumi kan dianggap kelas kelas kedua, bahkan kelas ketiga. Di mana kita menjadi harga kita orang pribumi justru menjadi lebih rendah ditanya sendiri. Maka kemudian itu melahirkan ketidakpuasan. Ketidakpuasan para mawali pada masa Bani Umayyah inilah yang kemudian melahirkan tidak ada sokongan baik politis maupun yang lain terhadap kekuasaan, sehingga kemudian orang-orang ini menjaga jarak. Kalau bahasa kita dulu, ulama kita non kooperatif terhadap Belanda. Orang-orang mawali ini menjadi kemudian tidak loyal lagi untuk mendukung kekuasaan Bani Umayyah, sehingga ketika ada gejolak, ketika ada pemberontakan, ketika ada sesuatu yang lain, mereka tidak mau ambil peduli karena mereka merasa diperlakukan secara tidak adil. Sehingga kalau kita belajar dari ini juga, maka sesungguhnya ketika kita melakukan diskriminasi, ketika kita melakukan perbedaan kelas, maka itu sebetulnya adalah akan menjadi bom waktu yang suatu ketika itu akan meledak dan merusak kita sendiri. Itu satu. Yang kedua adalah menguatnya perlawanan kaum Syiah. Kita ingat ada persoalan mendasar yang kesalahan besar yang dilakukan oleh para pendiri Bani Umayyah, khususnya adalah Yazid yang putra Muawiyah, yang Anda bisa lihat pada sesi pembahasan yang sesi yang lain. Anda bisa lihat di mana ketika Yazid untuk mempertahankan kekuasaannya, kemudian dia melakukan banyak hal kesalahan besar. Salah satunya adalah membantai cucu Nabi, yaitu Husain bin Ali bin Abi Thalib, yang ini adalah cucu Nabi dari Sayyidah Fatimah. Salah satu cucu kesayangan Nabi ini, karena tidak mau berbaiat kepada Yazid, kemudian beliau dibantai di Karbala. Satu yang 10 Muharram yang sampai hari ini kalangan Syiah masih memperingatinya sebagai hari berkabung. Begitu Yazid dibantai di dalam Karbala, itulah kemudian orang-orang Syiah menjadi tidak menyukai kelompok Muawiyah ini, kelompok kekuasaan Bani Umayyah. Kemudian mereka melakukan perlawanan. Paling tidak selama Bani Umayyah berkuasa itu ada 3 perlawanan yang disampaikan oleh kelompok Syiah, yaitu pertama adalah apa yang dikenal dengan gerakan kaum Tawabun, orang-orang yang bertaubat. Dulu orang-orang Kufah itu mengundang Sayyidina Husain untuk datang ke Kufah untuk diberikan dukungan. Tapi ternyata ketika Husain datang benar-benar berangkat menuju Kufah, kemudian dibegal di tengah jalan oleh tentara utusan Yazid tadi, orang Kufah ternyata tidak ada yang keluar untuk membela. Itu kemudian membuat kesadaran untuk pertobatan kesalahan itu. Gerakan Tawabun ini kemudian melakukan gerakan-gerakan perlawanan, awal dari perlawanan orang-orang Syiah terhadap kekuasaan yang muncul pada masa kekuasaan Marwan bin Hakam. Itu satu. Kemudian setelah gerakan Marwan ini, gerakan Tawabun ini reda, pada fase berikutnya kemudian muncul gerakan perlawanan yang lebih terorganisir, lebih sengit, lebih militan,
yang dari kalangan Syiah yang dipimpin oleh Mukhtar As-Saqafi. Anda bisa baca secara detail perjalanan ini dalam sebuah buku yang bagus yang ditulis oleh guru besar sejarah peradaban Islam Profesor Jafri, judulnya Sakifah Bani Saidah. Dia menjelaskan bagaimana proses mulai Khulafaur Rasyidin sampai kemudian terutama pada pembantaian Karbala, yang melakukan perlawanan untuk membalas bela atas kematian Husain yang ini dilancarkan pada masa Khalifah Abdul Malik. Kemudian yang terakhir perlawanan Mukhtar As-Saqafi ini perlawanan luar biasa, yang ini lebih terorganisir, lebih militer. Kemudian yang berikutnya ada perlawanan yang disampaikan oleh Zaid bin Ali bin Abi Zainal Abidin, berarti cicitnya Kanjeng Nabi. Zainal Abidin Ali, putra Ali, Zaid bin Ali bin Zainal Abidin. Zainal Abidin itu cucunya Nabi, putra Husain yang selamat dalam pembantaian Karbala, itu Ali Zainal Abidin. Kemudian Zaid, anaknya laki, mereka melakukan perlawanan pada masa Hisam bin Abdul Malik. Perlawanan Syiah yang semakin kelompok Syiah yang menuntut balas atas darah Husain ini semakin hari semakin kuat, dan itu kemudian melemahkan kekuasaan Bani Muawiyah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga ada serangan Bani Abbas tahun 740 yang dimulai dari gerakan yang dipimpin oleh Abul Abbas di Kufah tahun 740. Jadi 10 tahun sebelum jatuhnya Bani Umayyah. Bani Umayyah jatuh tahun 750. Nah, mulai tahun 740 Abul Abbas yang dari keluarga Abbas, paman Nabi Al-Abbas, yang kemudian nanti putra Al-Abbas ini ada yang terkenal banget dalam bidang keilmuan, yaitu Abdullah bin Abbas, yang oleh Nabi secara spesifik didoakan sebagai lahir seorang yang alim dalam Al-Quran, yang kemudian kita mengenal Abdul bin Abbas sebagai seorang tokoh akademisi, seorang mufasir yang luar biasa pada masa sahabat dan tabi'in, yang sampai hari ini, sampai pada fase berikutnya tidak ada seorang pun ahli tafsir yang kemudian tidak merujuk pada beliau. Ini salah satu barokah doanya Kanjeng Nabi untuk Abdullah bin Abbas. Nah, merujuk kepada turunan Abbas, ayahnya Abdullah bin Abbas itulah ada Abu Abbas yang melakukan gerakan untuk menggulingkan Bani Umayyah. Seperti Anda bisa lihat pada penjelasan saya pada masa Khulafaur Rasyidin, khususnya pada masa Umayyah. Sejak sebelum Islam itu ada dua keluarga yang bersaing ketat di dalam politik dan kehidupan publik, yaitu Bani Umayyah, Umayyah dan Bani Hasyim. Ketika Kanjeng Nabi itu menjadi nabi, maka otomatis ketika Muhammad itu menjadi nabi karena beliau adalah dari kelompok Bani Hasyim, maka kemudian secara otomatis gengsi sosialnya terjatuh pada berada di tangan Bani Hasyim. Tapi kan Nabi luar biasa dan tidak pernah membawa persaingan itu. Bahkan Nabi kemudian masih sangat toleran untuk merangkul Bani Umayyah yang bersaing ketat dengan Bani Hasyim tadi, dengan mengambil Utsman bin Affan sebagai menantunya. Karena Utsman bin Affan itu dari keluarga Bani Umayyah. Nah, sehingga dengan diambil menantu itu kan sebetulnya Nabi berusaha untuk sinergikan, untuk mempertemukan kembali sehingga memecahkan, menghilangkan rasa persaingan itu. Tetapi kemudian persaingan itu muncul kembali seperti yang Anda bisa lihat ketika Utsman berkuasa. Orang-orang Bani Umayyah menganggap kesuksesan Utsman menjadi khalifah itu bukan kesuksesan pribadi, tapi adalah kesuksesan kelompok, kesuksesan keluarga. Karena itulah keluarga Utsman, keluarga besar Bani Umayyah itu berarti mempunyai hak untuk ikut berkuasa, karena itu dinikmati, diperoleh oleh Utsman, tidak sebagai pribadi tapi sebagai kelompok keluarga. Nah, sehingga dengan demikian kemudian persaingan itu dimenangkan oleh Bani Umayyah. Nah, Bani Abbas sebagai wakil dari Bani Hasyim itu merasa ini nggak benar, sehingga kemudian memunculkan lagi itu fanatisme.
kelompok fanatisme, apalagi ditambah dengan perilaku Bani Umayyah yang membuat klasifikasi kelas sosial secara hierarkis, itu menambah keuntungan Bani Hashim untuk menjanjikan bahwa kalau mereka berkuasa maka kelas-kelas sosial itu akan dihilangkan. Nah, inilah salah satu hal yang kemudian disampaikan sebagai program Bani Abbas, yang kemudian mereka mendapatkan dukungan yang dimulai gerakannya dari Kufah. Dari Kufah ini kemudian mereka mendeklarasikan sebuah ikatan janji untuk merebut kekuasaan. Kufah dikuasai pertama, kemudian kedua, seterusnya. Sampai kemudian terakhir pada tahun 750 Masehi, kemudian mereka sampai menyerang, sebelum mereka menundukkan Damaskus, mereka sudah menundukkan provinsi-provinsi yang lain. Khalifah Bani Umayyah sendiri karena bukan khalifah yang qualified, mereka tidak mempunyai kecakapan untuk mendeteksi itu, sehingga kemudian mereka merasa mereka sudah sehat-sehat saja, nggak ada masalah, padahal persoalannya sudah luar biasa. Mereka sesungguhnya hanya berkuasa di Damaskus, tapi di luar Damaskus wilayah-wilayah itu sudah ditundukkan di bawah kendali Bani Abbas, sehingga 10 tahun berikutnya, tepatnya 750, Bani Abbas, Abul Abbas dari Bani Abbas tadi melalui serangan yang luar biasa pada Damaskus, kemudian menghabiskan seluruh keluarga Bani Umayyah kecuali satu yang kemudian nanti melarikan diri ke Andalus, kemudian berupaya dan bersukses menjadi penguasa di Andalus. Abul Abbas ini yang kemudian dikenal sebagai As-Safah, penumpah darah, karena semua keturunan Bani Umayyah diberangus, tidak tersisa siapapun yang dikenal sebagai keluarga Bani Umayyah dan berkuasa, mereka semua dibantai karena saking senangnya menumpahkan darah, saking terkenalnya dia menumpahkan darah dan menghabisi lawan-lawan politiknya, sehingga dia disebut sebagai As-Safah, sang penumpah darah. Inilah terakhir dari kejayaan Bani Umayyah. Kesimpulannya adalah bahwa sebab-sebab jatuhnya kekuasaan Bani Umayyah yang telah berkuasa selama 89 tahun itu bisa dibagi dua, yaitu kelompok internal dan eksternal. Internalnya adalah karena kelemahan pemimpin dan karena sistem suksesi yang nggak jelas, suksesi antara pemimpin yang tidak jelas. Sementara yang eksternal itu ada 3, yaitu karena ketidakpuasan kelompok Mawali, yang kedua menguatnya perlawanan kelompok Syiah, dan karena serangan Bani Abbas yang diorganisir sejak 740 Masehi, yang kemudian berpuncak pada pembantaian hebat di Damaskus terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Setelah itu habislah Bani Umayyah di Damaskus, yang kemudian di dalam banyak literatur kemudian salah satu cicitnya keturunan keluarga Bani Umayyah ada yang nyebrang ke Spanyol, sekarang Andalus dulu, kemudian berkuasa di sana cukup lama, sehingga kemudian biasanya dalam literatur disebutkan sebagai kekuasaan Bani Umayyah jilid kedua, yaitu di Andalus. Nanti sesi yang lain akan kita sampaikan soal itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.